Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini udah lama tidak berkicau. Kali ini gue sama sahabat gue, sahabat lama sih, bukan yang lama lagi. Ini udah kayak saudara lah. Dari piyik sih, udah dari kecil banget. Dari kecil kita main bareng. Nah, kawan gue ini dia tuh pekerja, tapi sekarang jadi pentolan bukan pentolan berantem, pentolan kicau mania. Dia kalau ibaratnya dia udah pentolan di wilayah Tangsel tuh dia udah paling paten lah, udah paten. Kayak juga sih bro, banyak juga yang masih senior di atas gua lah. Nah, yang menariknya gini, dia tuh belum lama berkecimpung di perkicauan atau perburungan lah. Bahkan dari waktu pertama kali gua ngomongin tentang burung tuh, dia belum tahu apa-apa tuh. Sekitar setahun setengah yang lalu lah, dia tuh belum tahu apa-apa. Oh iya baru gitu doang. Oh gini. Tapi setelah ini setahunan lah, kurang lebih setahunan langsung boom, gila langsung. Memang sih pada dasarnya dia orangnya friendly, masuk ke semua lapisan. Itu sih yang bikin dia cepat, maksudnya cepat kenal sama teman-teman yang menggembari kicau mania ini. Nah, kalau sebenarnya cerita-cerita seru pertama kali dia kalau istilahnya datangan lomba, pertama kali dia beli, bisa deh kita kayaknya seru nih buat diulik bareng-bareng di sini. Nah, ini kawan gue namanya Nasa. Enggak Bu, kalau misalnya lu kira-kira setahun yang lalu tuh lu belum tahu apa-apa tentang burung. Belum. Gua itu tahu burung. Ini kita flashback aja bro. Yeah. Ketika gua nikah, nggak tahu kenapa, entah bawaan istri atau bawaan anak, ternyata gua mulai mengemari hewan. Terutama sih di burung gitu. Maaf, bukan reptil ya. Burung, ya. Gue coba piara burung, 1 di rumah, 2 di rumah, dan akhirnya nggak tahu kenapa punya niatan hati, karena pernah suatu hari gue jalan itu lihat ada keramaian, ternyata pas gue lihat itu satu lomba burung gitu lah. Dan akhirnya gue memberanikan diri untuk stop, berhenti, turun dan lihat di situ. Oh, ternyata asik gitu ya kan. Awal pertama kita bisa tahu burung mana aja sih yang bisa kualitas gitu. Yang kedua, teman-teman baru itu akan kita jumpai seperti itu sih. Dan akhirnya coba main awalnya bikin satu klub. Awalnya dulu gue bikin klub burung namanya Setu BC. Itu hanya berjalan 1 tahun dan akhirnya mental semua, kan. Tapi nggak patah arang gue di situ. Gitu. Akhirnya gue coba mendekat dengan orang-orang yang memang fak di bidang burung. Gitu. Pertama Yayang Wijaya yang sangat berpengaruh. Gimana gue kenal, oh burung lovebird itu seperti ini, burung murai itu seperti ini. Dan pada akhirnya ketemulah gue satu tim di wilayah Gandul Cinere, namanya tim Angkuy SF. Dan Angkuy SF itu satu wadah anak-anak yang bermain hanya lovebird lah awalnya, kan. Dan di situ akhirnya gue memiliki satu jagoan yang nama burungnya itu lovebird Pangeran Anak Raja. Gue namain Pangeran Anak Raja. Dan akhirnya mainlah tuh ya kan, sehingga menjulang tinggi lah dengan burung itu dengan tim di PSM. Nah, setelah itu akhirnya
coba main terus sama Yayang, ternyata ada penawaran, mau nggak lo pegang satu gantangan. Nah, akhirnya gue bercimpung lah dalam IO burung, artinya gue mewadahi teman-teman di Comania untuk dapat berlomba di lapangan yang gue kelola, yaitu di lapangan GNT Enterprise, tepatnya di Jalan Kayu Manis, Pondok Cabe. Dan lumayan teman-teman dari Jabodetabek lah bisa turut melangkahkan kaki dalam event-event yang gue buat gitu. Nah, sampai saat ini harusnya sudah terselenggara Road to Siliwangi Cup harusnya, karena kita berbentur dengan adanya wabah COVID-19, akhirnya terpaksa ini gua cancel gitu. Namun brosur ini nanti akan tetap berjalan seperti itu sih, bro. Itu kan maksudnya gue sih lebih tertarik kalau pas pertama kali. Nah, kalau misalnya bicara kayak itu kan lu meniti karir tuh, istilahnya lu meniti karir dari bawah, dari lu perkenalan dengan kawan dan kawan tapi kawan itu kan sampai pada di titik ini lu udah yang kalau gue bilang sih yang tadi gue bilang udah pentolannya di wilayah Tangsel lah, selain Tangsel dan sekitarnya. Nah, yang menarik tuh kan lu sama sekali buta sama istilahnya perawatannya segala macam. Nah, lu gimana tuh caranya bisa gua gini nih caranya gini nih, langkah-langkah pertama ya mungkin ya kalau kayak misalnya kayak gua yang awam mungkin kayaknya kayak ketertarikan kalau pertama kali gua kayaknya seru nih mau mainan burung gitu. Mungkin kan banyak juga orang yang pengen mainan burung tapi gue gimana sih cara langkah pertamanya gitu. Kayak istilahnya kayak lu flashback, gue mau beli burung pertama ini loh. Nah, jadi memang seru ya, seru artinya kata gimana caranya kita bisa mengenal satu burung, dua burung atau banyak burung. Awalnya satu, kita perlu adanya burung yang harus kita rawat, betul. Entah lu mau main di lovebird atau di burung kicau gitu, murai, kenari, kacer atau apalah gitu ya kan. Satu cara ya kita harus klik dulu sama itu burung gitu loh. Ketika klik, nah mulai kita masuk perawatan. Nah, perawatan ini memang ada perawatan secara umum dan secara khusus. Artinya lu akan coba dulu rawatan yang umum. Nah kan, kalau skema burung untuk mainan itu kan mandinya harus tepat waktu, pemberian pakannya juga harus yang dia mau lah gitu. Terkadang juga banyak burung yang hanya mau makan dengan pakan-pakan biasa, dan ada juga memang burung itu mau dengan pakan-pakan yang racikan atau buatan gitu lah kan. Nah, gue pribadi sendiri pernah melakukan itu, artinya ya belajar otodidak gitu kan, belajar sendiri, dan akhirnya banyak bertanya sama teman-teman yang sudah bermain gitu kan. Nah, lovebird cara mandinya gimana sih gitu. Cara kasih simpannya gimana sih, cara untuk setting ke lapangan gimana sih. Nah, akhirnya nanti kita dengan sendirinya akan tahu burung ini maunya di ABC gitu lah settingannya. Oh, ternyata di ABC nggak maunya FG gitu loh. Seperti itu sih awalnya. Sehingga ya muncullah ketertarikan yang jatuhnya hobi ya, sekaligus dikit-dikit cari uang lah bro gitu. Nah itu maksudnya hobi yang menghasilkan lah ya, hobi yang menghasilkan, karena banyak juga yang nggak tahu ya maksudnya memandang sebelah mata bahwa si main burung tuh lu ngabisin duit gitu, padahal nggak gitu ya. Maksudnya banyak orang awam yang nggak tahu bahwa
lu lu main burung tuh menghasilkan uang yang lumayan gitu ya. Bahkan ya di luar ekspektasi lu bahwa burung mah cuma mainan receh gitu ya, kayak gitu. Maksud gua banyak yang belum tahu gitu. Nah satu lagi menghasilkan uang melalui burung itu tuh dengan cara lomba. Jadi gini loh, kita beli burung receh nih, ya kan? Kita beli burung receh, anggap aja kita main di lobet, ya kan? Karena lobet itu sekarang relatif harganya jauh ya, anak-anak SMP, anak-anak sekolah pun bisa lah beli burung, ya kan? Karena kita tahu sendiri reproduksi burung lobet itu senusantara pun banyak sekali, ya kan? Termasuk gua pun pernah di atas gitu loh, ya kan? Cuman sih memang ya burung-burung apkir lah gitu lah. Tapi yang durasinya sih berani adu sama yang lain gitu loh, ya kan? Nah artinya gini, kenapa gue bilang hobi ini menghasilkan? Satu cara yaitu kita beli lovebird. Andai kita nggak punya ternakan gitu loh, kita beli lovebird seharga paling murah 6-70 ribu loh. Nah ketika lu rawat itu burung, kita main di kelas lovebird pemula sampai di lovebird balibu gitu kan. Balibu itu bawah umur 5 bulan. Ketika lovebird ini sudah di atas 5 bulan itu udah nggak boleh main di kelas balibu, harus di kelas prospek atau di kelas dewasa gitu kan. Nah ketika lu bisa olah ini burung dengan lu beli 70 ribu, ketika di lapangan itu juara, bahkan bisa meraih juara 1, 2 atau 3. Ketika itu ada orang yang ingin, nah di situ kan lu bisa pecah gitu loh, karena pasaran burung ini kan gelap gitu loh. Tidak ada undang-undangnya yang burung itu harganya harus di bawah sekian, harus di atas sekian, nggak ada gitu loh kan. Dan akhirnya ketika itu yang minat mau, lu bisa kasih settingannya, mudah-mudahan jalan juga di si pembelinya. Anggap aja lu jual 300, ya kan, 300 ribu atau 500 ribu, artinya dari modal lu udah bisa tahu dong, ya kan, lu bisa potong perawatan, lu bisa dapat ya istilah kata apa ya, keuntungan lah gitu, seperti itu sih. Lain halnya kalau kita main di kicau, sekarang borai batu aja trotolan paling murah juga bisa 500 gitu loh. Tapi memang lebih ekspektasinya lebih tinggi di borai batu gitu loh. Ketika lo bisa stabili birahi dia, bisa main di setiap event menjuarai 1, 2, 3 besar lah gitu kan. Akhirnya orang akan, bahkan bos-bos akan terpincut gitu. Ketika lo beli 2.500.000 ternyata lo bisa stabili birahi dia dan bisa melawan burung-burung yang bagus, ya kan, lo tinggal ucap burung itu mau berapa gitu loh. Seperti itu sih bro. Jadi lomba tuh hanya toolsnya aja ya, antara buat kayak istilahnya kontes dia, buat kayak lo Menaikkan rate lah gitu. Iya, kayak lo misalnya kontes di Indonesian Idol ya, atau apa kayak gitulah ya. Tapi memang sih ada uangnya, cuman itu hanya kalau misalnya pun lo juara memang ada hadiah prize money-nya lah. Ya. Tapi itu anggaplah buat perawatan, Betul, makan betul. dan segala macam ya. Jangan itu jadi patokan gitu kan buat teman-teman yang baru mau berkecimpung di dunia perkicauan gitu. Jadi intinya memang sama kayak hobi yang lain, bisa hobi tanaman gitu, ya lu harus merawat itu juga gitu, maksudnya nggak semua. Tapi yang banyak pertanyaan juga nih, kalau misalnya teman-teman awam biasanya tanda kutip taruh curiga ya, di lomba burung ini ada judi nggak? Nah itu yang menjadi kontroversi ya, ada judi atau tidaknya. Sampai saat ini sih gue pribadi gue pengen gimana caranya di lapangan gue pun
kita berusaha untuk bersih dari hal-hal seperti itu. Artinya begini, kalau bicara lu lomba, lu keluar uang, lu berebut lomba dan akhirnya entah siapa yang bisa dapat juara gitu kan, kalau itu dianggap judi sih gua akan mengelak gitu loh. Karena gini, suatu perlombaan MHQ azan itu kan ada pendaftaran, biaya pendaftaran juga, atau lo ikut lomba ceramah atau apa gitu yang sebetulnya masuk ke ranah agama gitu kan, itu juga harus ada biaya pendaftaran, dan dari biaya pendaftaran itu berapa peserta yang ikut nanti akan dikalkulasi, juara satu akan dapat sekian plus trofi gitu loh ya kan, juara dua juga, tiga juga seperti itu. Nah gue beranggapan pun ini masih pada batas yang wajar gitu kan, kecuali ketika lo lomba totok-totokan sama orang akhirnya bicara ya udah kita main pinggiran gitu lah. Nah selama ini sih di lapangan gua nggak ada yang seperti itu, mencoba semuanya clear, jangan seperti itu. Iya, maksudnya kalau memang ada stigma dari orang-orang awam bahwa kalau lu main burung kok notabene-nya lu berjudi gitu. Padahal nggak kayak gitu. Itu anggapan yang salah. Betul. Karena ya sama kayak lomba biasa aja. Lu ada registrasi Betul. ya wajar lah, maksudnya lu kalau lu pendaftaran di mana aja, lomba apa aja pasti lu ada registrasi lah, buat bayar formulir segala macam, itu mah hak yang rumah juga gitu. Maksudnya ini yang harus dilurusin nih buat teman-teman yang awam. Jadi sebenarnya di burung tuh nggak ada sama sekali judi gitu. Ini hanya lomba biasa gitu. Kalaupun bahkan kalau nggak salah nih, lu pernah cerita nih off the record nih, ngapain juga judi burung gitu, kalau hadiahnya fresh money-nya lebih gede dan lu juga burungnya bahkan lebih gede gitu kan gitu. Jadi buat apa juga lu nyari judi receh-receh kayak gitu kan? Benar, buat apa maksudnya, buat apa lu berjudi? Tapi nyatanya dengan lomba burung aja hadiah yang akan lu dapatkan itu jauh lebih besar, bahkan lu bisa jual burung lo atau jagoan lo juga dengan harga yang tinggi. Itu aja sih. Nah, jadi menurut gua logikanya nggak masuk lah kalau misalnya teman-teman di kicau atau main burung ini masih judi gitu. Betul. Karena nggak masuk lah logikanya, karena mereka tuh udah istilahnya main biasa aja, ya lomba biasa aja itu udah menghasilkan yang lumayan. Gue belum masuk nih yang misalnya ke penghasilan lanjutan gitu. Penghasilan lanjutan kayak itu tadi sempat nyinggung ternak gitu. betul. Kalau kayak gitu kan bisa jadi pertimbangan lain nih buat teman-teman yang baru mau berkecimpung di dunia perburungan ini gitu. Benar. Ya, satu yang gue bilang tadi, ketika untungnya itu ketika kita memang beli burung yang nggak seberapa harganya tapi lu bisa jual yang lumayan gitu loh. Tapi mungkin juga ada ruginya gitu loh. Apalagi ketika bicara tentang ternakan gitu. Ya kan? Lu punya beberapa pasang ternakan yang bisa menghasilkan gitu kan. Nah, gue pun itu ngerasain. Gue bisa sampai jual anakan lovebird gue itu ke Cirebon, ke Pangkalan Bun Banjarmasin, sama ke Purwakarta gitu kan, dengan harga yang lumayan. Gue bisa jual satu bali bunga itu di angka 2 juta rupiah sampai 3 juta waktu di Pangkalan Bun ya kan. Buat Om Yadi Pangkalan Bun, makasih banyak Om udah percaya sama ternakan saya di IBF. Mudah-mudahan burungnya stabil di sana gitu. Om Yadi ini salah satu orang pengaruh juga di kecamatannya di Pangkalan Bun gitu. Ya
kan. Akhirnya dia coba ternakan gua, kita kirim ke sana, dan akhirnya setiap dia kasih kabar Om Nasa masuk juara 1, juara 2, juara 3 gitu kan. Dan akhirnya ya kita bisa tahu lah kualitas burung gitu. Nah di situ yang dibilang ada penghasilan kelanjutan gitu lah. Dan akhirnya di situ kita bisa jual karena bukan kita sebetulnya yang bilang terah kita kualitas. Jadi teman-teman yang lain yang akan bisa menggarisbesari, oh ternakan si Anu bagus loh, kayak gitu lah. Seperti itu sih bro. Dan ya kadang ada ruginya juga ketika kita panen lovebird, ternyata kan itu harus disepet kalau tidak di loloh indukan ya. Kadang-kadang juga ada 1, 2, 3 yang mati. Ditanam itu tidak lulus seleksi alam dan ya salah satu kerugian kita lah. Seperti itu sih bro. Bukan, itu salah satu tahapannya Ya. Tahapan awal tuh pasti kalau lu main burung pasti lu beli dulu, dan ketika lu udah juara, lu udah ini, lu bisa deh ke tahap lanjutannya, step selanjutnya yaitu coba peternakan. Tapi nggak semua juga yang stepnya kayak gitu kan. Nggak semuanya kayak gitu. Itu kan masing-masing juga teman-teman yang milih. Betul. Tapi kebanyakan rata-rata tuh kayak gitu. Pakemnya mungkin Ya, pakem betul. Kayak gitu. Tapi, nah, kalau udah sampai step ini, ada lagi nggak sih kira-kira stepnya kalau misalnya lu masuk, ada yang mana apa cuma sampai ini aja gitu? Nah, step awal itu kita bermain di daerah sendiri ya bro. Di daerah sendiri di mana ada gantangan itu, coba kita lompat-lompat dari gantangan satu ke gantangan yang lain, ya kan? Artinya kita mencoba burung kita itu mau nggak di gantangan yang satu, coba besok kita akan ke gantangan yang kedua, tetap mau bekerja nggak ini burung sampai gantangan yang lainnya. Nah ketika burung lu udah settle di wilayah sendiri, ya kan, nanti dari pihak-pihak IO lain, bahkan IO besar lah, dia akan menyelenggarakan event-event sekelas regional, nasional, bahkan sekelas Piala Kepresidenan pun itu akan ada gitu loh. Nah di situ nanti lo akan coba adu hoki ya, bahkan adu hoki ini bukan hanya sama kawan sendiri gitu loh, sama bos-bos besar lo akan adu hoki gitu loh. Adu hoki artinya burung lo layak juara atau tidak saat itu gitu loh. Tahapannya sih ya bisa tahap nasional gitu, bahkan lu bisa main ke Banten, Bandung, Jakarta gitu loh. Ya itu tahapan lomba ya, kalau misalnya dari segi lomba segala macam. Nah lu pokoknya harus ya kayak lu meniti karir lah, lu harus dari basic, dari awal naik, nggak bisa lu misalnya ujuk-ujuk langsung tiba-tiba belum Di atas gitu ya, nggak bisa gitu. Bisa lah. Kalaupun misalnya lu punya uang pun rasanya akan di awal-awal lu punya uang banyak pun ya Tetap akan kesulitan. Nah, Karena lu harus tahu apa orang-orang mana aja sih nih yang bisa backup lu dengan lu punya uang gitu. Ya kan, artinya backup dalam arti kata bukan backup menjuarakan burungnya ya. Arti kata lu backup, lu bisa nggak dapat burung yang bagus gitu. Burung ini bisa adu kualitasnya di atas jantangan, seperti itu sih. Jadi buat yang punya uang berapa gepok-gepok pun belum tentu bisa juara gitu, intinya kayak gitu. Jadi balik lagi lu harus bisa ya kayak, karena kan burung itu kan makhluk hidup, jadi Betul. kayak lu kasih sayang lah, walaupun misalnya belakangan nih yang gue tahu nih ada jokinya, ada Ya, apanya betul, gitu, betul. tapi tetap aja ikatan sebagai lu yang owner atau yang punya itu pasti harusnya ada lah minimal sekali lah lu pasti kasih makan atau apa. Betul. Kira-kira gitu kan. Betul seperti itu. Ya memang pada dasarnya sih
burung itu kuncinya di joki sendiri gitu loh, ya kan. Gimana caranya itu burung juga bisa mengenal si perawatnya juga mengenal itu burung, akhirnya klik satu sama lain bro. Dan akhirnya ya ada yang dibilang burung itu seperti ATM berjalan, ada bro gitu. Ya kan burung digantang, sekarang kan banyak istilah kata los gantangan, ya kan. Tiket 25.000 hadiah 500.000, tiket 50.000 hadiah 1 juta gitu loh. Bahkan ya kalau memang yang joki yang memang hebat dan handal dan bisa tahu itu burung juga mengerti dengan perawatan dan anak dia gitu kan. Dan akhirnya ya itu yang dibilang burung itu menjadi ATM dia sendiri seperti itu bro. Menarik ya, menarik kalau misalnya. Bahkan banyak teman-teman gue yang memang tidak kerja di lingkungan kantor, yang hanya menjadi joki, yang mereka bisa hidupi anak istrinya loh gitu. Artinya ya semua perlu ikhtiar lah, berusaha gitu loh. Maksudnya yang tahu sebenarnya menarik nih kalau misalnya nanti di kapan-kapan kalau misalnya ada waktu nanti bisa ngobrol nih masalah tentang perjokian di burung. Betul. Jadi kita kalau memang enak sih nanti datangnya ke lapangan bro. nanti Datang ke lapangan GNT di Kayu Manis, dan di situ lo akan bisa tahu, oh ini joki lepet, ini joki cuce hijau, ini joki murai. Nanti gua akan bantu lo deh buat ketemu teman-teman, bisa tanya jawab gimana sih cara rawatan yang sebetulnya gitu, sehingga burung itu bisa terus masuk nominasi gitu lah. Gitulah. Jadi kalau bicara tentang burung ya seperti itulah. Jadi sebetulnya ada plus minus, untung rugi. Bahkan kita mau jadi orang yang brengsek pun di dunia kicau pun bisa bro. Gitu loh. Ya kan? Pun kita mau jadi orang baik dan terkenal, orang banyak aware sama kita juga bisa gitu. Artinya gini, ketika lo ditugasi sebagai perawat burung sama satu bos, ketika itu ya ada aja kan orang-orang yang culas yang memang gue lombain nih burung dengan tiket sendiri, hadiahnya gue makan sendiri, itu ada gitu loh. Ada juga yang memang dia tiketnya dengan uang sendiri, ketika juara dia akan laporan ke bos, bos ini burung yang ini juara 1 gitu loh, hadiahnya begini segala macam, itu ada gitu loh. Nah tinggal tergantung teman-teman lah mau di sisi yang mana gitu loh. Kalau gue sih nyaranin ya normal aja gitu loh. Artinya ya berjalan apa adanya aja, nggak usah yang macam-macam gitu. Ini saran juga nih buat teman-teman yang berprofesi jadi joki, atau misalnya ada yang di sisi bos, itu juga harus kontrol juga atau pegawainya atau karyawannya gitu. Maksudnya kayak yang tadi dibilang Nasa, nggak semuanya juga baik, tapi berharap sih teman-teman semua yang nonton ini ya bakalan lempeng aja lah ya, mudah-mudahan, amin. Karena lagian juga kalau misalnya ya peribahasanya begini lah, kalau misalnya orang tiketnya, kalau orang jujur tuh tiketnya kemana aja gampang lah. Betul. Karena kalau gue sih pikirnya kalau misalnya jadi bos nih, uang hadiah lomba yang cuma 500 sampai 1 juta tuh ya bukan buat dia lah, paling juga ya, kalaupun nanti akan lari ke jokinya sendiri, balik lagi ke jokinya gitu. Itu sih bro. Ya apalagi dengan adanya COVID sekarang ini ya, wabah-wabah seperti ini, akhirnya kita nggak bisa ke lapangan, dan akhirnya gue juga punya hobi yang lain gitu kan. Nah, akhirnya ngomongin COVID nih, sebenarnya seberapa pengaruhnya sih COVID ini sama, kan lu ceritanya ya, lu megang lapangan ya, betul. Nah pasti kan banyak banget tuh event yang cancel, tertunda segala macam nih kan. Gimana sih pengaruhnya?
dari silu. Nah, kalau gue pribadi ya, gue juga protektif sama keluarga dengan adanya wabah seperti ini. Bahkan gue pun sekarang dirumahkan sama bos, tidak ngantor gitu kan, tidak kerja gitu kan, karena memang sangat membahayakan nih bro, khususnya buat diri kita dan keluarga kita, bahkan orang lain gitu loh. Makanya dengan adanya seperti ini, dari tim GNT sendiri lapangan gue ini, kita buat statement gitu loh, bahwa kita akan buka kembali ketika wacana dari pemerintah ini sudah boleh ada keramaian seperti itu ya kan. Nah tentunya imbasnya ya sangat banyak gitu lah dengan adanya. Tapi kalau kita tidak pun menuruti arahan dari pemerintah pun, kita akan merugi. Nah resikonya kita akan merugi sendiri. Satu, kita akan bisa sakit ya kan, bahkan nantinya kita tidak akan bisa aktivitas kembali itu kan. Bahkan jujur aja ada satu event yang sudah dischedulkan yang harusnya di tanggal 29 Maret kemarin, dan akhirnya bisa gua cancel bro gitu loh, karena ada wabah seperti ini ya kan. Nah ini ya kan, waktu Siliwangi Cup sampai gua cancel bro karena adanya wabah ini. Nanti gua masukin deh ini kompletnya yang kira-kira di cancel ya. Tapi buat teman-teman Kicau Mania, brosur ini tetap tetap jalan gitu loh, tidak ada cancelan, karena hanya menunggu ditunda menunggu waktu sampai situasi kondusif lah seperti itu. Nah, kira-kira terakhir tuh kegiatan di lapangan lu tuh, di lapangan GNT tuh kapan? Terakhir kemarin ada satu IO yang pakai lapangan gue bro, dia sewa lapangan gue itu untuk lomba BIC ya kan, BIC lomba itu udah setelah nasional sih, yang alhamdulillah juga. Gue sih berterima kasih kepada teman-teman Kicau Mania yang masih percaya dengan lapangan GNT, yang masih mau pakai lapangan gua gitu bro. Akhirnya ya kita dikenal kan dari mulut ke mulut seperti itu. Ya alhamdulillah sih dari pihak dari anak-anak Tangsel, anak-anak Bogor, anak-anak Depok juga masih ya kita open lah gitu. Lapangan kita mau disewa open lah seperti itu sih bro. Event yang tertunda tuh tanggal 29 Maret yang kemarin. Nah, terakhir aktivitas tuh udah sempat yang dikunci lah itu lapangan. Pokoknya di akhir-akhir Maret itu udah dikunci ya, udah mulai dikunci tuh lapangan tuh, nggak ada aktivitas lagi. Jadi kalau misalnya ini info juga nih buat teman-teman yang di luar sana, kayaknya sih seluruh lapangan nih semuanya ditutup semua nih, ditutup semuanya tanpa terkecuali, semuanya ditutup karena udah nggak boleh lagi ada keramaian, ya mengantisipasi penyebaran COVID yang udah mulai udah mulai kacau lah. Jadi intinya dibatasin untuk keramaian dulu ya. Harusnya sih nggak lama nih kalau misalnya teman-teman semua pada disiplin. Mungkin kalau misalnya ada saran nggak sih buat teman-teman gara-gara COVID ini nih nggak ada lomba nih, nggak ada ya buat apresiasi atau apa sih si burungnya ini, ada saran nggak sih buat teman-teman Kicau Mania atau teman-teman? Sarannya gimana ya bro? Semuanya ini dengan adanya wabah seperti ini, semuanya kita susah gitu loh. Bahkan ada teman-teman juga yang dulu kerja sampai
kena PHK atau gimana. Intinya buat teman-teman kita mania, sarannya ya satu, kita harus tetap disiplin. Dua, tetap ikuti arahan pemerintah dan bersabar. Tentunya di samping itu juga kita jangan coba mati langkah gitu loh. Artinya gimana caranya, ya cobalah jual-jual burung yang ada di rumah gitu loh. Dengan arti kata bukan menjual semuanya sehingga lo tidak punya burung gitu loh. Ya kan ada beberapa burung yang seperti burung-burung isian, seperti ciblek, jenggot atau gimana. Ya kalau memang toh burung jagoan lu sudah masuk materi burung-burung isian itu, kenapa tidak dijual? Seperti itulah, mengantisipasi bahwa memang tidak bisa lomba di saat-saat ini gitu lah, ya kan? Artinya di situ lu masih bisa terus menjalankan hidup lah, seperti itu. Tapi yakin kok, bentar lagi juga wabah ini insya Allah hilang lah. Jadi kita bisa duduk bareng lagi, main bareng lagi, ketemu lagi, gitu lah. Intinya kayak gitu. Ya satu lagi tuh, jangan lupa tuh burungnya tetap dilatih ya. Betul, betul. Jangan sampai didiamkan gitu. Gara-gara wabah ini ya udah didiemin. Ya tetap aja mandinya, kasih makannya, kasih pudingnya, jangkrik, roto, ya itu seperti biasa aja. Seperti itu, jangan sampai dia tidak dapat asupan seperti itu dengan adanya seperti ini. Itu sih Pak. Kayaknya sih udah lumayan layaknya kita ngobrol dari awal mula lu merintis awal, dari mulai tips macam-macam ya, dari semuanya deh udah dijelasin nih. Mungkin kayaknya sih cukup sekian dulu deh. Gue pesen sih kalau untuk sekarang nih di wabah corona kayak gini, kalau lu punya kemewahan diem di rumah, mendingan lu di rumah. Tapi kalau misalnya lu ada aktivitas di luar, satu yang gue pesen, lu tetap disiplin, safety. Pakai masker, itu aja. Mudah-mudahan semua sehat selalu deh. Ya udah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, mantap.